Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan 1443 Hijriah yang tinggal hitungan hari ini benar-benar bisa kita optimalkan. Ketika seorang ulama mengingatkan kita, jika engkau merasa di awal-awal Ramadan ibadahmu kurang optimal, maka pastikan engkau akhiri Ramadan dengan lebih baik. Di antara sarana untuk mengokohkan, untuk menguatkan tekad kita meraih yang terbaik, khususnya di Ramadan ini adalah mengikuti jejak manusia-manusia terbaik. Kita ingat di beberapa episode yang lalu kisah tentang seorang muslimah, pejuang tangguh, pahlawan perang Uhud dan beberapa perang yang lain, yaitu Nusaybah Ummu Amarah bintu Ka'ab radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tentang kejuangannya di perang Uhud luar biasa. Waktu itu kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana beliau yang awalnya diutus oleh Nabi untuk memberikan pertolongan pertama kepada sahabat-sahabat para prajurit yang terluka. Kemudian juga beliau mendapatkan amanah untuk memberikan minum ya bagi para prajurit yang sedang kehausan dan seterusnya. Tetapi kondisi yang sangat mencekam waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Ibnu Qami'ah. Ya, dalam sirah disebutkan demikian. Ibnu Qami'ah kemudian berteriak-teriak, "Mana Muhammad? Mana Muhammad? Jika ia selamat, maka aku tidak akan selamat." Begitu Ibnu Qami'ah berkata, berteriak-teriak mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nusaybah pun dengan sikap melindungi kekasih Allah, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bersama dengan sahabat mulia Mus'ab bin Umair, beliau melindungi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allahu Akbar, Ibnu Qami'ah pun berhasil membunuh syahid Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Melihat kecamuk dan melihat peliknya pertempuran itu, Nusaybah pun mengangkat pedangnya dan membela Mus'ab, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhasil menebaskan pedangnya ke Ibnu Qami'ah, tetapi Ibnu Qami'ah masih beruntung, bukan beruntung dalam arti dia mendapatkan kebaikan, bukan, tapi beruntung tidak mati saat itu, karena ternyata baju besinya ganda, dia pakai dua baju besi. Jadi pedang Nusaybah tertahan dengan dua baju besi itu. Sementara Ibnu Qami'ah mendapat pukulan yang keras dari Nusaybah bintu Ka'ab, Ibnu Qami'ah membalas dengan pukulan yang lebih keras lagi kepada ibunda Nusaybah ini. Masya Allah. Apa yang terjadi? Diriwayatkan lengan kanan beliau ya di bagian belakang ini sampai terluka sangat besar karena sabetan pedang Ibnu Qami'ah. Allahu Akbar. Tapi dia tetap bertahan dan terus membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uhud selesai dengan boleh dikatakan kemenangan, sementara di pihak musuh kafir Quraisy dengan membunuh syahid 70 para syuhada Uhud, sementara mereka hanya terbunuh 22 orang. Kalau di sisi kuantitas mereka meraih kemenangan itu. Tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil memukul mundur mereka. Beliau berhasil mempertahankan semangat juang para sahabat walaupun tersisa
beberapa ratus saja. Ya. Saat orang-orang munafik membelot dari pasukan Nabi, maka para ulama pun mengatakan pasukan Nabi bukan kalah. Pasukan Nabi meraih kemenangan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah, kisah Ibunda Nusaybah ini, kisah Nusaybah bintu Ka'ab ini belum selesai. Hampir dalam setiap peperangan, dalam setiap jihad, beliau radhiyallahu anha mengikuti pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan beliau mengikuti perang Hunain. Ya, Masya Allah, perang Hunain juga luar biasa. Beliau mengikuti umroh pertama Nabi saat sampai di Hudaybiyah bersama dengan 1.400 jamaah umroh yang berniat umroh tahun itu, tapi tertahan oleh kafir Quraisy. Beliau bahkan mengikuti perang Yamamah. Nah, inilah puncak peperangan beliau. La haula wala quwata illa billah. Abdullah, sang putra beliau, terbunuh syahid di perang Yamamah ini oleh pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendapati beberapa kabilah kemudian murtad, dan di antara yang paling besar pasukan murtadin ini adalah Musailamah. Karena kedustaannya, karena pembangkangannya, maka para ulama penulis sejarah menyebut Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Mendengar wafatnya, syahidnya sang putra tercinta ini, Nusaybah bintu Ka'ab berkata, aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk tidak mewafatkanku hingga wafatnya Musailamah, hingga tewasnya Musailamah. Allahu Akbar. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, pasukan kaum muslimin bertempur habis-habisan dengan pasukan Musailamah yang jumlahnya lebih besar. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kemudian pada puncak peperangan ini adalah ketika Musailamah bertahan di sebuah benteng besar dan tidak bisa ditembus kecuali ketika Barra, ini ada sahabat Al-Barra yang luar biasa, beliau mengatakan, lontarkan aku ke dalam sehingga aku bisa menembus benteng itu. Dan benar, sahabat Al-Barra kemudian dilontarkan dengan manjanib dan dia berhasil membuka benteng itu. Sahabat Abu Dujanah bersamanya kemudian menjebol benteng itu, dan akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menembus benteng itu dan mereka menghancurkan pasukan Musailamah. Dan sampailah Musailamah Al-Kadzdzab yang terdesak dan kemudian berhasil dibunuh oleh Wahsy. Tentu kita ingat masih nama Wahsy ini ya, seorang yang tadinya memusuhi Islam dengan membunuh Sayyidina Hamzah, pemimpin para syuhada di Uhud, yang kemudian dia taubat menjadi muslim dan dia bertekad untuk memberikan jasanya atau memberikan pengorbanannya bagi kejayaan Islam. Dan disitulah ia membuktikan di depan Allah kalimatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Nusaybah menyaksikan bagaimana wafatnya, tewasnya Musailamah ini, dan beliau bersujud syukur, mengatakan kepada Allah, pembangkang Allah dan Rasulnya telah tewas. Allahu Akbar. Nusaybah bintu Ka'ab mendapatkan luka-luka yang sangat banyak di perang Yamamah ini, sampai ada seorang sahabat menceritakan, yaitu Ummu Sa'ad menceritakan, Ummu Sa'ad bin Ar-Rabi berkata, aku melihat tangan Nusaybah bintu Ka'ab terpotong. La haula wala quwata illa billah. Tangan seorang sahabiah, seorang wanita terpotong. Maka Ummu Sa'ad ini bertanya, duhai ibunda, bolehkah engkau cerita, engkau berkisah bagaimana riwayat itu, bagaimana kisah itu terjadi? Maka Nusaybah Ummu Amarah menceritakan, saat itu kami sedang dalam peperangan Yamamah. Musailamah terdesak di dalam sebuah kebun,
hingga Abu Dujanah berkata, angkatlah aku dengan tameng, hingga Al-Barra berkata, lemparkan aku ke dalamnya, maka aku bersama dengan pasukan yang lain menyerang, hingga bertemu mengincar Musailamah Al-Kadzab. Maka seorang laki-laki menghadangku. Ia adalah pengawal Musailamah. Ia menebas tangan kananku hingga terputus. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Keberanian, kepahlawanan, kejuangannya, kesungguhannya ternyata sebanding dengan ketekunannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nusaibah. Kemudian Nusaibah menyuguhkan makanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, "Makanlah." Rasul bersabda, "Makanlah." Maka Nusaibah menjawab, "Sungguh aku sedang berpuasa." Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sungguh bila makanan orang yang berpuasa disantap di sisinya, maka para malaikat bersalawat untuknya." Ibunda Nusaibah bintu Ka'ab, Ummu Amarah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau, semoga Allah menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita dalam perjuangan, kesungguhan, jihad, pengorbanan, dan ketekunan ibadah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.